Terkait misteri kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlilit lakban, kita telah bersama dengan keluarga Arya, ada Meta Bagus. Mas Meta, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Agita. Mas Meta, kami dari TVRI mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari almarhum. Apakah hingga saat ini sudah ada perkembangan terbaru, Mas Meta, terkait dengan penyebab kematian dari almarhum Arya? Baik, hingga saat ini kami dari pihak keluarga belum menerima perkembangan resmi ya dari pihak yang berwajib terkait dengan apa yang sudah dialami oleh adik saya. Begitu, Mbak. Oke. Perkembangan terakhir seperti apa? Apakah ada pemeriksaan saksi ataupun penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan seperti apa dari upaya kepolisian? Kalau pemeriksaan saksi yang kami ketahui ya masih memeriksa sebatas istrinya ya yang sudah dilakukan kemarin ketika berkunjung ke Jakarta untuk menemui Daru terakhir kalinya. Baik. Begitu, Mbak. Baik. Sang almarhum ini artinya memang tinggal sendirian, tidak ada keluarga yang bersama, atau bagaimana frekuensi bertemu dengan kerabat dan juga saudara? Kalau untuk kesehariannya memang beliau ngekos ya, Daru ngekos di dekat sekitar kantor lah untuk ease of access aja sih, nggak lebih dari itu. Nah, untuk frekuensi kunjungan nih ketemu dengan keluarga itu tidak pasti Mbak. Kadang seminggu bisa 3 kali kalau pas kebetulan ada acara bersama. Kadang mungkin sebulan sekali kalau pas Daru lagi dinas ke keluarga. Dan dia sering ketemu dengan kami di Jakarta gitu sama saudara-saudaranya, sekedar say hello dan lain sebagainya. Jadi frekuensinya sering Mbak ketemu dengan keluarganya. Jadi sebenarnya sering bertemu dengan keluarga, termasuk dengan keluarga yang di Jakarta. Apakah ada cerita dari almarhum, entah curhatan begitu ya Mas, berkaitan mungkin ada permasalahan atau ada situasi yang rumit yang ditemui almarhum? Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Kalau curhat itu nggak pernah sebetulnya Mbak. Saya mengenal Daru itu sudah dari SD ya, dia SD gitu. Dan hingga saat ini saya mengenal Daru itu sebagai sosok yang menyenangkan. Saya tidak pernah melihat Daru memiliki masalah sehingga dia curhat dan lain sebagainya, enggak sih. Supel, easy going, temennya banyak gitu, dan ya pribadi yang ceria Mbak gitu. Pribadi yang ceria. Dalam beberapa waktu terakhir apakah ada perbedaan sikap yang tadi Mas Meta katakan, misalnya pribadi almarhum yang ceria, ada perubahan sikap dari almarhum? Adakah seperti itu? Enggak sama sekali, dia justru malah semakin excited kan karena mau penugasan nih di akhir bulan. Keluarganya senang, dianya pun juga senang, sudah menyiapkan berbagai macam halnya Mbak. Jadi nggak ada bagaimana sesuatu mencurigakan itu tidak ada sama sekali. Baik, jadi bagaimana gitu Mas, mungkin dari keluarga sendiri ya melihat kematian dan juga kepergian dari almarhum yang cukup tragis, apakah mungkin ada kejanggalan yang dirasa pihak keluarga? Bagaimana respon keluarga sejauh ini? Ya yang pasti kami shock ya. Kami shock Mbak. Pada intinya kami shock Mbak. Kurang lebih seperti itu. Baik.
kami tentunya sangat prihatin dan juga turut merasakan kesedihan dari pihak keluarga. Apa yang kemudian diharapkan dari pihak keluarga ya? Atau mungkin dari keluarga ada merasa kejanggalan yang perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian? Atau apa yang mungkin bisa lebih diungkap lagi harapan dari keluarga? Kami dari pihak keluarga itu mengharap dengan sangat kepada teman-teman, kepada kolega, kepada siapapun lah yang mengenal Daru itu dikenang sebagai keluarga, sosok yang menyenangkan, sosok yang supel, gemar bercerita, passionate terhadap apapun yang dia kerjakan, dan dia itu pahlawan untuk keluarganya, Mbak. Itu aja sih harapan kami, Mbak. Baik, selebihnya ya kita serahkan kepada yang berwajib untuk berproses. Baik, tentunya jika tadi Mas Meta mengungkapkan almarhum ini adalah pahlawan bagi keluarga, apakah mungkin ada komunikasi terakhir dengan almarhum? Almarhum mungkin sempat berbincang hal entah perpisahan atau ada pesan-pesan yang disampaikan almarhum kepada keluarga. Seperti apa, Mas Meta? Tidak ada pesan spesifik mengenai sesuatu yang mengarah ke perpisahan ya, Mbak. Nggak ada. Semua itu terakhir kali kami ketemu di malam minggu kemarin itu everything seems normal gitu. Sama sekali tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak ada sesuatu yang merasa kami kok ada perbedaan, nggak ada sama sekali. Frekuensi Daru berkunjung juga sama seperti biasa, sering gitu. Menemani anaknya main piano, menemani anaknya foto-foto dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Baik. Sekali lagi Mas Meta, kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya dan kami juga melihat banyak sekali respon positif dari pemerintah dan juga dari kolega terdekat bahwa almarhum ini adalah sosok yang begitu luar biasa, dedikasinya tentunya untuk negara. Terima kasih sekali lagi Mas Meta sudah bergabung bersama kami, sehat selalu dan salam untuk keluarga. Terima kasih Mas, Assalamualaikum. Dan pemirsa, misteri kematian diplomat muda Kemenlu berinisial ADP masih belum menemui titik terang. ADP ditemukan tidak bernyawa di tempat kosannya dengan bagian kepala dililit lakban berwarna kuning. Pihak kepolisian masih mencari motif dan juga pelaku di balik kematian ADP yang rencananya akhir Juli ini akan berangkat ke Finlandia. Berikut penelusuran tim TV One Leo Sibarani di TKP. Pemirsa, informasi ditemukannya seorang direktorat fungsional muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP berusia 39 tahun yang jasadnya ditemukan secara tidak wajar dengan dililit ataupun ditutupi oleh lakban di sebuah kos-kosan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tempat ditemukannya jasad ADP ini tewas. Dan tadi sebelum ke sini saya sempat berbincang dengan orang sekitar dan menanyakan terkait dengan ADP tersebut, namun mereka juga tidak mengetahui dan tidak mengenal secara pasti terkait dengan identitas ADP. Dan saat ini yang pengen saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kondisi kos-kosan tempat ADP ini tinggal, di mana memang terlihat ada sejumlah CCTV ada di dua bagian. Pertama, saat ini di bagian depan, pemirsa, terlihat ini ada sekitar 4 CCTV yang terpasang tepat di bagian depan kos-kosan tempat ADP ini tinggal, dan kemudian di bagian kedua yaitu di bagian dalam, tepat sekali di bagian atas dari kamar yang menjadi ADP tempat tinggal selama ini juga terpasang satu buah CCTV. Dan saya juga akan mengajak Anda bagaimana pengamanan ataupun security yang ada di kos-kosan ini memang sangat baik sekali. Saya bilang kenapa? Karena setiap penghuni ini mendapatkan satu akses fingerprint untuk mendapatkan akses bisa masuk ke dalam. Artinya jika kematian ADP ini menjadi misterius dan juga temuan dari CCTV, kemudian pihak kepolisian juga sudah mengamankan CCTV ini sebagai barang bukti, dan ditemukan pada saat CCTV tersebut
informasinya bahwasannya memang ADP ini sempat terlihat melakukan aktivitas tepat sekali di bagian meja makan yang berada posisi tepat di belakang. Dan saat ini pihak kepolisian juga sudah memberikan garis polisi tepat di kamar ditemukannya ADP dalam kondisi tubuhnya ataupun bagian kepala ini sudah terlilit oleh lakban dan kemudian ditutupi oleh selimut. Dan bahkan informasi penemuan ADP ini berawal dari sang istri yang kemudian sempat berkomunikasi pada tanggal 7 Juli 2025 yang mengakibatkan juga ataupun membuat sang istri ini menjadi khawatir. Dan pada tanggal 8 Juli 2025 tepatnya di jam 5.00 sampai di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ini tidak mendapatkan respon kembali dari korban ADP kepada sang istri, sehingga ini membuat juga kekhawatiran bagi sang istri untuk terus meminta bantuan dari pihak kos dapat mengecek secara langsung. Dan saat ini juga pihak kepolisian sudah memintai sebanyak 5 orang saksi keterangan termasuk dari sang istri, yaitu pihak keluarga, kemudian pemilik kos, penjaga kos, kemudian rekan-rekan dan orang-orang sekitar yang berada tempat si inisial D ini tinggal sebelumnya. Dan kita akan sama-sama menantikan titik terang dari investigasi ataupun pendalaman kasus meninggalnya ADP secara misterius di kos-kosan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan.